terkait dengan khutbah, saya dengar ada isu moga-moga tidak benar dan moga-moga Pak Menteri bisa mengambil keputusan yang tepat, akan ada penyeragaman teks khutbah di Indonesia ini. Malaysia kan memang sudah menempuh cara itu ya. Akan ada penyeragaman teks khutbah supaya khutbah itu sejuk, seluruh Indonesia kompak. Mungkin ide baik mungkin, tapi saya yakin bukan dari Pak Menteri. Moga-moga Pak Menteri tidak mau menerima usul itu. Jangan diterima Pak. Nanti panjenengan akan jadi wadanan umat. Satu, kalau menyeragamkan khutbah, konsekuensinya harus memberi honor khotib, bukan masjid. Yang memberi honor harus Kemenak. Honor itu uang kehormatan ya, bukan bayaran, uang kehormatan. Khotib itu kan ya orang tertentu kan, kemudian diminta ya kasih honor, dihormati. Lah, setahu saya masjid di Indonesia ini kalau totalnya memang hampir 1 juta, tapi yang untuk Jumatan sekitar 600.000. Lah sekarang ini khotib kan ya ada yang 1 juta, paling kecil ya 500.000. Pengen no? 500.000 kali 500 kali 600.000 berapa itu? 30 miliar ya? Tiap Jumat 30 miliar. Gak blenger. Oh, iya 30 miliar ya? 500.000 kali 600.000. Piro itu? 500 kali 600 300 miliar. Bukan 30. Jadi konsekuensi anggaran itu jelas besar. Lah nek ndak memberi ya ndak mungkin nek masjid gelem nerima teks dari Kemenak itu. Kalau Malaysia kan gitu. Jadi khotib diberi teks, tapi khotib ini tanggungan negara. Lah kalau siti masjidnya paling kalau Jawa Timur jaga Jawa Timur. Lah iki sak Indonesia. Saya kan pernah jadi ketua IPIM, saya tahu jumlah masjid itu. Sehingga Jumatan sekitar 600.000. Terus teksnya kalikan 600.000. Satu teks berapa kira-kira? Katakanlah ongkosnya ya 10.000-an kali 600.000 berapa? Terus saya yakin masjid tertentu oke, andai kata dibiayai negara kemudian teksnya sudah diberi, khotib malah enak memang, tapi masjidnya mesti tidak terima. Masjid saya di Al-Qadar pasti saya minta nanti setelah Jumatan ada dialog Jumat seperti sini kan podoai. Jadi ide-ide nih khotib tidak usah dituangkan di mimbar tapi di podium. Dialog Jumat ya seperti sini, tapi bukan tentang khutbahnya, tentang khotibnya khutbah lagi, khotibnya ceramah lagi. Sudahlah, tidak usah, umat Islam ini tidak usah diawasi, juga tidak usah dituntun-tuntun, juga tidak usah dicurigai supaya tidak radikal. Tidak ada kok, umat Islam Indonesia itu taat. Cara berontak itu apa sih? Saya tahu berontak, bukan umat Islam. Kalaupun umat Islam ya dulu waktu DITII itu, PRRI Permesta itu dulu, tapi kan akhir-akhir ini kan tidak ada tuh yang berontak itu. Jadi tidak usahlah, umat Islam tidak usah digitukan. Mungkin itu ada provokator dari mana, tapi saya yakin Pak Menteri wise, Pak Menteri moga-moga bijak, tidak usah menerima usulan untuk menyeragamkan khutbah. Susah untuk dikendalikan. Iyalah di atas mimbar mungkin baca khutbah, tapi nanti turun mesti akan ceramah, dan saya pun pasti akan menempuh cara itu. Sebab penyeragaman itu tidak mungkin lah, kondisi berbeda kok, di samping soal anggaran. Dan lagi sing nyusun khutbah itu siapa? Apa mereka hebat-hebat semua bisa nyusun khutbah? Kan umat Islam khotib di seluruh Indonesia kan banyak yang pinter-pinter.
khutbahnya banyak lebih bagus daripada orang-orang yang duduk di belakang meja di sana. Jadi himbauan saya, mohon Bapak Menteri menanggapi hal seperti ini lebih wise, lebih bijak, menghargai umat Islam, menghargai keragaman. Kalau memang ada penyimpangan ya silakanlah ditangani secara persuasif, dialogis. Kan semua umat Islam ini juga ingin damai, ingin tenang, tidak ingin provokatif kok. Baik, soal khutbah itu